Bab 17, Curi Pandan. Aisyah menyiapkan baju koko untuk Zaidan pergi ke masjid. Tidak lupa Aisyah juga menyiapkan jas serta celana yang akan Zaidan kenakan untuk pergi ke kantor. Hari ini jin baik atau jin jahat yang maksud dalam tubuh Mas Zaidan? Batin Aisyah melirik sekilas ke arah Zaidan. Kenapa lirikin saya? Ada yang salah? Tanya Zaidan yang peka jika dilirik oleh Aisyah. Enggak, ucap Aisyah dan berlalu membereskan sofa serta tempat tidur agar tidak berantakan. Aisyah selesai membereskan semuanya. Ia mencari keberadaan Zaidan yang tidak nampak batang hidungnya. Sedetik kemudian, Zaidan keluar dari kamar mandi dan hanya menggunakan handuk sepinggang dan membuat Aisyah terkejut saat melihatnya. Astagfirullah, ucap Aisyah menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Kenapa? Ada yang salah? Tanya Zaidan dengan polos. Padahal ia sengaja meninggalkan baju koko yang sudah disiapkan oleh Aisyah untuk pergi ke masjid. Kebiasaan deh, ucap Aisyah kesal. Kan di LA biasa lihat pemandangan seperti ini. Seru Zaidan sambil memakai baju kokonya. Ia sengaja berlama-lama mengancingkan bajunya untuk sekedar menjahili Aisyah. Enggak, aku nggak pernah lihat selain Mas Zaidan, ucap Aisyah dengan ketus. Ia tidak habis pikir dengan Zaidan. Padahal Aisyah sudah pernah bilang kalau ia tidak suka jika Zaidan stateless. Oh iya? Tanya Zaidan dan tidak sengaja menarik kancing baju kokonya dan membuat kancing itu terlepas. Zaidan melirik ke arah Aisyah. Kali ini ia butuh bantuan gadis itu untuk menjahit kancing baju koko yang akan ia kenakan untuk pergi ke masjid. Aisyah, panggil Zaidan dengan sok lembut. Kancing baju saya terlepas, bisa tolong jahitkan? Tanya Zaidan ragu menatap ke arah Aisyah. Ya udah lepas biar aku jahit, ucap Aisyah dengan ragu. Ia ragu jika Zaidan masih stateless dan sengaja menggodanya. Kalau dilepas nanti gak keburu ke masjid Aisyah, sambung Zaidan. Aisyah memancingkan matanya dan memastikan bahwa Zaidan memang sudah memakai pakaian. Bagian mana yang lepas mas? Tanyanya lagi. Atas, jawab Zaidan singkat. Ya udah gak usah dikancing mas, sambungnya lagi. Kalau gak dikancing, F-neck-nya terlalu turun, Aisyah, gilah Zaidan. Padahal ia sangat ingin memandangi wajah Aisyah tanpa pengetahuan gadis itu. Ya udah, ganti baju aja mas, kan baju koko kamu banyak, ucap Aisyah menghindari Zaidan. Ia yakin betul kalau ini hanya akal bulus Zaidan. Zaidan menggelengkan kepalanya. Saya ingin memakai ini, saya sudah menuruti keinginanmu dengan mengizinkan pergi ke Lombok. Sekarang kamu harus menuruti keinginan saya, sambung Zaidan lagi. Aisyah hanya menghela nafasnya dengan pasrah dan beranjak mengambil jarum serta benang untuk menjahit kancing baju Zaidan. Dengan lihai, Aisyah memainkan jarum jahit tersebut. Ia memang sudah terbiasa dengan jarum jahit. Karena pekerjaannya mengharuskan Aisyah pintar menjahit, apalagi menjahit kulit manusia sudah biasa ia kerjakan. Tidak butuh waktu lama bagi Aisyah menyelesaikan jahitannya. Waktu koas dan ada tugas hitting saja ia hanya membutuhkan waktu 15 menit, apalagi hanya jahit kancing baju, ia hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk itu. Udah mas, ucap Aisyah membereskan benang dan jarum jahit tersebut. Zaidan mengerutkan dahinya, ia pikir akan lama dan ia bisa memenangi wajah cantik Aisyah. Tapi ternyata gadis itu menyelesaikannya dengan cepat. Terima kasih, ucap Zaidan mengacu pipi Aisyah membuat gadis itu terhentak kaget. Pipi Aisyah merah merona seperti kepiting rebus. Gadis itu memang mudah sekali merona. Ih, batal lo wudunya, ucap Aisyah memukul pelan dada bidang Zaidan. Nanti bisa wudu lagi, ucap Zaidan, dan ia pun mengambil wudu kembali. Zaidan pergi ke masjid seperti biasa, sementara Aisyah lebih memilih sholat di rumah, karena sholat di rumah lebih utama bagi wanita. Setelah selesai sholat subuh, Aisyah beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya sebelum mulai memasak sarapan pagi. Setelah berganti pakaian, Aisyah turun ke bawah untuk menyiapkan sarapan pagi. Hari ini ia ingin membuat sandwich telur spesial. Aisyah sudah terbiasa hanya makan roti jika di pagi hari, makanya ia ingin membuat sandwich selain enak, sandwich juga menyehatkan. Saat Aisyah sedang asik membuat sandwich, suara bel berbunyi. Ia mengira itu adalah Zaidan.
Mas Zaidan, kok tumben bunyiin bel? Kan bisa langsung masuk. Gumam Aisyah mengangkat bahunya dan berjalan menuju pintu utama untuk membukanya. Aisyah mengintip dari layar kecil yang terpasang di pintu, dan ternyata Kevin yang datang. Aisyah tersenyum lebar saat mengetahui abang kesayangannya itu datang. Dengan sigap Aisyah membuka pintu besar tersebut. Assalamualaikum Mas Kevin. Sapa Aisyah memeluk Kevin dengan antusias. Ia sudah sangat kangen dengan kejahilan abangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ais, apa kabar dek? Tanya Kevin mengacak-ngacak hijab Aisyah dan membuat gadis itu berdecak kesal. Alhamdulillah Ais baik mas. Masuk dulu yuk mas. Ais lagi buat sarapan. Mas tunggu di sini dulu ya. Ucap Aisyah mempersilahkan Kevin masuk ke dalam rumahnya. Kevin mengangguk dan melangkah masuk ke dalam rumah Aisyah dan Zaidan. Konsep rumah Zaidan tidak terlalu berbeda dengan konsep rumah Abi Aisyah. Perbedaannya hanya terletak pada keamanan rumah ini yang sangat ketat. Bahkan Kevin harus melalui 3 kali pemeriksaan sebelum berhasil masuk untuk menemui adik satu-satunya itu. Aisyah meninggalkan Kevin di ruangan tamu, sementara dirinya melanjutkan membuat sarapan pagi untuk seluruh orang yang ada di rumah ini. Setelah selesai, Aisyah langsung mendatangi sang abang. Aisyah langsung memeluk Kevin dengan manja. Ia sangat suka bermanja-manja dengan Kevin. Ih, udah punya suami juga masih aja manja sama Mas. Ledek Kevin membuat Aisyah merengut dan menekuk wajahnya. Biarin, selagi masih bisa manja sama Mas, kenapa enggak? Kilah Aisyah masih memeluk Kevin, melepaskan segala kerinduannya. Zaidan yang baru pulang dari masjid terkejut saat melihat Aisyah sedang berduaan dengan seorang pria yang tidak nampak wajahnya. Rahang Zaidan mengeras saat Aisyah mengelus pipi pria tersebut, namun ia mencoba untuk tenang dan tidak gegabah. Aisyah melihat Zaidan yang baru saja pulang dari masjid. Ia langsung menghampirinya dan seperti biasa mencium punggung tangan sang suami. Assalamualaikum, sapa Zaidan dingin. Waalaikumsalam mas, ucap Aisyah mencium punggung tangan pria itu. Aisyah dan Zaidan jalan berdampingan, membuat Kevin merasa senang melihatnya. Ternyata adik kecilku udah dewasa. Batin Kevin tersenyum melihat pengantin baru yang berjalan berdampingan itu. Baru pulang Gus? Tanya Kevin dengan tersenyum ramah. Iya pak dokter, jawab Zaidan canggung. Ia bingung harus memanggil apa pada Kevin karena umur mereka sama. Ih, kalian ini yang satu manggilnya Gus, yang satu lagi manggil Pak Dokter. Lah Ais, kalian anggap apa ah? Ucap Aisyah kesal karena Zaidan dan Kevin berbicara layaknya orang asing, padahal mereka berdua kerabat dekat. Kamu adik mas yang paling bawel, jawab Kevin mencubit gemes pipi Aisyah. Kamu istri saya, sambung Zaidan tersenyum sangar. Ia canggung jika harus mencubit pipi Aisyah di depan Kevin, padahal hatinya ingin sekali mencubit pipi Aisyah. Ya udah, kalau gitu berarti Mas Zaidan manggil Mas Kevin dengan sebutan Mas juga, kan kalian punya hubungan. Masa saudara manggilnya formal? Jelas Aisyah dengan manja, membuat Zaidan menggigit bibir bawahnya menahan diri agar tidak kilaf. Iya bawel, jawab mereka berdua kompak. Ih, sok kompak, umpat Aisyah kesal karena dibilang bawel. BTW, aku udah buat sandwich untuk sarapan. Kalian berdua sarapan dulu Ki, nanti keburu dingin sandwichnya. Perintah Aisyah dituruti oleh Kevin serta Zaidan. Aku mau manggil Umi ke atas dulu. Kalian duluan aja ke meja makan ya mas. Sambung Aisyah lagi. Ia berlari di tangga seperti biasa. Padahal baru kemarin kakinya terkilir, tetapi gadis itu masih saja tetap berlari. Zaidan dan Kevin berbincang ringan di meja makan. Kevin sedikit mengintimidasi adik iparnya itu. Ia masih sedikit ragu menyerahkan Aisyah kepada Zaidan. Aisyah nggak merepotkan kamu kan Gus? Tanya Kevin di sela-sela makannya. Sama sekali enggak kok mas, Aisyah gadis yang mandiri walau terkadang suka bosan, jawab Zaidan terkekeh. Malah saya yang merepotkan dia, batin Zaidan canggung. Kevin mengangguk paham. Aisyah itu mudah sekali bosan, karena dari kecil gadis itu selalu ambisius dalam belajar dan selalu mengerjakan sesuatu untuk mengisi waktu luang. Bahkan, di saat teman-temannya liburan musim panas, Aisyah ikut kegiatan volunteering atau ambil kelas tambahan, jelas Kevin. Oh gitu, pantesan aja suka bosan. Oh ya mas, Aisyah kan hafizah, terus bagaimana Aisyah bisa hafal Al-Quran?
Kini Zaidan semakin penasaran dengan kehidupan gadis itu. Wajar saja mereka baru bertemu 3 kali, pertama di pasar, kedua di rumah Aisyah, dan ketiga di acara pernikahan mereka. Kevin mengerutkan dahinya, ia sedikit bingung dengan pertanyaan Zaidan yang ambigu. Zaidan langsung paham dengan ekspresi abang iparnya itu, dan langsung mengulangi pertanyaannya. Maksud Zaidan, lingkungan di sana kan berbeda dengan Indonesia. Terus bagaimana Aisyah bisa menghafal Al-Quran di lingkungannya seperti itu, Mas? Tanya Zaidan mengulangi pertanyaannya. Dulu Abi, ucap Kevin terhenti karena melihat bidadari yang sangat ia sayangi itu di meja makan bersama ibunda Zaidan. Zaidan yang sudah antusias untuk mendengarkan kisah Aisyah harus menahan diri dan sabar untuk mengetahui keseluruhan kisah dari gadis itu karena Aisyah sudah tiba di meja makan. Mas, panggil Aisyah membuat Kevin dan Zaidan menoleh ke arahnya. Ih, kok dua-dua noleh sih? Sambung Aisyah cemburut. Kamu itu yang jelas kalau manggilnya, pakai embel-embel kek. Udah tahu yang dipanggil Mas ada 2. Tampil Kevin gemas pada adik satu-satunya itu. Jika tidak ada Zaidan, mungkin ia akan menggigit tangan Aisyah. Maaf Mas, lupa, ucap Aisyah tersenyum manja. Semua orang yang ada di situ tersenyum melihat tingkah manja dan menggemaskan. Zaidan diam-diam mencuri pandang menatap Aisyah. Saat gadis itu kembali menatapnya, Zaidan mengalihkan pandangannya. Nak Kevin, apa kabar? Tanya Umi Zaidan di sela-sela makan bersama. Alhamdulillah Kevin baik bu, ibu sendiri apa kabar? Jawab Kevin masih sedikit canggung dengan mertuanya, Aisyah. Alhamdulillah Umi baik nak, panggil Umi aja jangan ibu, kamu kan masnya Aisyah, ucap Umi Zaidan dengan lembut dan tersenyum. Mereka semua tampak menikmati sandwich yang dibuatkan oleh Aisyah. Pasangan yang baru saja menikah itu hanya curi-curi pandang, lebih tepatnya Zaidan yang menyuri pandang kepada Aisyah. Bab 18 mulai mencair. Setelah selesai sarapan pagi, mereka semua berbincang ringan di ruangan tamu. Mas Kevin gak kesulitan masuk ke rumah ini kan? Tanya Zaidan mencoba untuk akrab pada Kevin, karena mereka hanya berbicara beberapa kali sebelum pernikahan, itu pun hanya membalas tentang pernikahan. Sulit sih, saya diperiksa 3 kali, di gerbang utama, gerbang mau masuk ke komplek kalian, dan di pagar depan rumah kalian, jawab Kevin dengan terkekeh. Maaf ya mas, lain kali saya akan bilang ke security yang bertugas kalau mas kerabat kami dan plat nomor mobil Abi sama mobil mas biar saya daftarkan di gerbang utama biar mudah untuk masuk ke sini, ucap Zaidan canggung. Kevin tertawa renyah melihat ekspresi canggung Zaidan. Ia paham jika di perumahan elit penjagaannya akan lebih ketat dibandingkan klaster. Tenang aja, gak apa-apa kok, sambung Kevin menepuk pundak Zaidan. Tapi kan mas, kemarin itu kok bisa ada gerombolan orang masuk ke sini? Terus juga Kak David dan Kak Amel mudah masuk sini, sedangkan Ais yang sudah jelas-jelas pakai mobil Mas Zaidan aja harus diperiksa dulu, ucap Aisyah bersandar di pundak Kevin. Kevin merasa tidak nyaman jika Aisyah menyandar padanya karena ada Zaidan di sini dan Aisyah juga sudah menikah, seharusnya dia menyandar pada Zaidan. Ih, kebiasaan deh sandaran sama suamimu sana, jangan sama mas lagi, ucap Kevin menyingkirkan kepala Aisyah. Namun gadis itu tetap bersikeras bersandar kepada Kevin. Udah, gak apa-apa mas, mungkin Aisyah lagi kangen sama mas, ucap Zaidan lembut. Ia hanya tidak ingin jika Aisyah mengoceh pada keluarganya kalau Zaidan bersikap dingin pada gadis itu. Gerombolan orang yang pernah datang ke sini itu teman-teman dari organisasi mas. Kenapa gak mas suruh masuk ke dalam rumah? Karena mas takut kamu terganggu, jadinya mas suruh Pak Yanto buat menjamu mereka di luar rumah. Halo Dokter David, mas juga nggak tahu kenapa bisa masuk. Jawab Zaidan terpaksa berbohong karena ia tidak ingin Kevin merasa khawatir tentang keselamatan Aisyah. Wait, cara bicara gunung es kok beda? Kesampet jin, baik nih orang, gumam Aisyah heran. Aisyah mengangguk paham, ia memang tidak terlalu suka keramaian, tetapi ia suka penasaran dengan lingkungan sekitar. Aisyah beralih menatap Kevin dan meminta kartu debit miliknya, lebih tepatnya milik Kevin. Black Card Ice mana mas? Tanya Aisyah meminta Black Card pada Kevin.
Iya, sabar dulu dek, jawab Kevin. Ia pun membuka dompet dan mengambil kartu debit miliknya yang ia serahkan pada Aisyah sejak gadis itu kembali ke Indonesia. Nih, BTW itu black card mas lo dek, urus sendiri sana, ucap Kevin, menyerahkan black card tersebut kepada Aisyah. Ngapain susah-susah urus black card, kan punya mas Kevin ada, lagian kalau Ais urus sendiri nanti yang isi juga mas Kevin, ucap Aisyah dengan santai. Gini amat punya adik, sambung Kevin menjauhkan kepala Aisyah dari pundaknya. Aisyah menatap Kevin dengan tajam seperti ingin menerkam sebuah mangsa. Ya udah Ais, ya udah nih, Ais balikin, gak butuh juga black card kayak gini, ucap Aisyah ketus. Ya ngambek, ucap Kevin sambil tertawa kecil. Aisyah menekuk wajahnya kesal, moodnya berubah karena Kevin terus menjahilinya. Udah jangan ditekuk gitu mukanya, nanti cantiknya hilang loh. Kevin memujuk Aisyah, namun gadis itu sudah terlanjur kesal dan sulit untuk dibujuk. Zaidan mengelus pelan puncak kepala Aisyah sembari tersenyum lembut ke arahnya. Jangan gitu sama mas Kevin, gak baik. Nanti mas kasih kartu debit punya mas ya, ucap Zaidan membujuk Aisyah agar tidak merajuk kepada abangnya. Fiksi ini kesambet jin baik, gumam Aisyah melihat lengkungan tipis di bibir Zaidan. Tapi kan itu kartu aku, kata Abi itu punya aku, dan ingat ya mas Kevin, harta mas, harta Ais ya harta Ais, seru Aisyah ketus. Kevin dan Zaidan tersenyum melihat tingkah Aisyah yang kekanak-kanakan. Kevin beralih mengelus puncak kepala Aisyah dengan lembut. Sayang, kamu mau ambil seluruh harta mas, bakal mas kasih kok. Di dunia ini selain Abi dan Umah, kamulah harta yang paling berharga buat mas. Udah jangan manyun gitu, sini peluk mas, katanya kangen. Katanya kangen, ucap Kevin dengan lembut. Aisyah berhambur memeluk Kevin dan menangis dalam pelukan masnya. Ia kira Kevin tidak akan sayang lagi kepadanya karena ia sudah menikah. Mas masih sayang kan sama Ais? Tanya Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa bersalah sudah ketus kepada masnya itu. Dek, ingat ini ya, sampai kapanpun kamu tetap adik kesayangannya mas, kamu tetap adik kecil mas, ucap mas Kevin masih mengusap kepala Aisyah dengan lembut. Jadi jangan pernah kepikiran kalau mas gak sayang lagi sama kamu. Tadi mas cuma bercanda, kayaknya mood kamu lagi jelek ya, sambung Kevin dengan nada yang lembut. Aisyah mendongakkan kepalanya dan menatap ke arah Kevin. Maafin Ais ya mas, Ais tadi ketus sama mas, ucap Ais merasa bersalah kepada Kevin. Iya, udah jangan dipikirin lagi, mas tetap sayang sama kamu sampai kapanpun, kamu tetap prioritas mas, ucap Kevin menyerka air mata Aisyah. Zaidan terharu melihat persaudaraan Kevin dan juga Aisyah. Rasa sayang Kevin ke Aisyah sangatlah besar, membuat Zaidan berpikir 2 kali untuk melepaskan gadis itu. Oh iya mas dengar Ais mau ikut kegiatan sukarelawan ya? Zaidan ikut? Tanya Kevin melihat ke arah Zaidan. Zaidan gak bisa ikut mas, kan khusus tenaga medis, jawab Zaidan. Iya, mas lupa, ucap Kevin mengangguk. Kevin meraih tangan Aisyah dan juga Zaidan sambil berucap. Zaidan, mas titip adik kecil mas ya, sikapnya masih kurang dewasa, kamu harus sabar menghadapinya, ucap Kevin tersenyum kecil. Kurang dewasa? Selama ini Aisyah lah yang lebih dewasa dariku, gumam Zaidan heran dengan ucapan Kevin. Jaga Aisyah baik-baik, jangan pernah membuatnya meneteskan air mata. Jika kamu berani menyakiti hati Aisyah, kita lihat apa yang akan terjadi. Ancam Kevin serius walaupun dengan nada bicara santai. Insya Allah, Zaidan akan menjaga Aisyah sebaik mungkin mas, ucap Zaidan tersenyum canggung. Kevin mengangguk pelan dan ia pamit untuk ke rumah sakit karena sudah ada temu janji dengan pasiennya. Ya udah kalau gitu mas berangkat ke rumah sakit dulu ya Zaidan, Ais, pamit Kevin beranjak dari tempat duduknya. Oh iya, mas hampir lupa, ini ID card kamu dek, kalau nggak ada ini kamu nggak bisa masuk ke ruanganmu, sambung Kevin menyerahkan ID card milik Aisyah. Makasih ya mas, ucap Aisyah mengambil ID card miliknya. Iya sama-sama, assalamualaikum, jawab Kevin mengelus kepala Aisyah. Setelah Kevin pamit pergi, Zaidan ke kamar untuk bersiap-siap pergi ke kantor.
Seperti biasa, Zaidan selalu meminta bantuan Aisyah untuk memasangkan dasinya. Aisyah, panggil Zaidan melihat ke arah Aisyah yang sedang membereskan dompetnya. Iya mas, jawab Aisyah, melirik sekilas ke arah Zaidan. Bisa tolong pasangkan saya dasi? Tanya Zaidan canggung. Ia tidak biasa meminta tolong pada orang lain, tetapi kali ini ia benar-benar butuh bantuan Aisyah. Aisyah mengangguk dan berjalan ke arah Zaidan. Ia kesulitan untuk memasangkan dasi ke arah baju Zaidan, karena tinggi Zaidan dan Aisyah sangat berbeda. Zaidan peka karena Aisyah terus berjinjit untuk meraih kerah kemeja yang Zaidan gunakan. Ia menunduk agar Aisyah lebih mudah memasangkan dasi padanya. Setelah selesai, Zaidan mencium puncuk kepala Aisyah dengan lembut, membuat Aisyah terhanyak. Makasih, ucap Zaidan tersenyum manis ke arah Aisyah. Fik, kesambet jin baik di masjid tadi nih. Batin Aisyah heran melihat perubahan Zaidan. Aisyah mengangguk dan tersenyum ke arah Zaidan. Nanti bakalan ada orang yang datang untuk mengantarkan lemari, minta Pak Yanto untuk memasukkan ke kamar kita ya, ucap Zaidan masuk memakai sepatunya. Aisyah kembali mengangguk pelan tanda mengiyakan ucapan Zaidan. Kenapa diam aja? Ada yang sakit? Oh iya, nanti tidurlah lebih dulu, saya akan pulang larut malam karena jadwal hari ini benar-benar padat, sambung Zaidan heran. Karena biasanya Aisyah lah yang paling bawel. Enggak apa-apa, jawab Aisyah malas. Zaidan hanya mengedikkan bahunya dan beralih ke cermin untuk merapikan rambutnya. Setelah itu, ia membereskan semua berkas dan laptop untuk presentasi hari ini. Pandangan Zaidan tertuju pada Aisyah yang sedang menekuk wajahnya dan duduk di sofa. Mood Aisyah suka berubah-ubah setelah 2 hari terakhir. Zaidan melangkah mendekati Aisyah yang sedang bad mood. Perlahan tangannya meraih puncak kepala Aisyah dengan pasti walaupun ia sempat ragu untuk mengelus kepala Aisyah. Kenapa? Tanya Zaidan duduk di samping Aisyah dan mengelus kepalanya. Enggak apa-apa, saud Aisyah ketus. Kenapa dengannya? Atau karena dia dijahili Mas Kevin? Tapi tadi udah baikan, batin Zaidan heran.